Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang tema at-tabarruk, mengalap berkah atau mencari keberkahan. Tema ini sedang ramai diperbincangkan ya di media sosial. Makanya penting untuk kita bahas dan kita ambil dari perkataan-perkataan para ulama sekarang dan yang terdahulu. Pertama kita akan membahas tentang kaidah-kaidah penting berkaitan dengan tabarruk, ngalap berkah ini yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh Ad-Doktor Walid As-Sa'idan hafizahullah taala. Kemudian kita akan perdalam lagi kaidah tersebut, diambil dari kitab Syarah Tashil Al-Aqidatil Islamiyah karya Fadilatul Syekh Dr. Profesor Abdullah bin Abdul Aziz rahimahullah taala. Jadi pembahasannya akan lumayan panjang. Silahkan disimak biar kita menjawab atau memberikan penjelasan yang lebih detail tentang hal ini. Karena banyak tuduhan yang mengatakan bahwa orang-orang salafi tidak mengikuti ulama salaf. Kita akan bacakan perkataan-perkataan ulama salaf terkait dengan masalah tabarruk ini. Taib, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaidah yang pertama yang harus kita pahami adalah wadi'ul barakati huwallahu tabaraka wa ta'ala. Yang menetapkan keberkahan, yang menciptakan keberkahan itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menentukan benda ini berkah atau tidak itu Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita bahas ya. Dan ini muncul kaidah yang kedua bahwa al-aslu fi barakatil a'yan at-tauqifu 'alal adillah. Asal dari keberkahan benda-benda itu harus berdasarkan dengan dalil. Seseorang menetapkan benda ini berkah, air ini berkah, ini benda berkah, itu harus apa? Ditetapkan oleh dalil. Jadi ketika seseorang mengatakan bahwa ya air hujan itu berkah, itu harus ada dalilnya. Dan memang Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa anzalna minas sama'i ma'am mubaraka. Dan kami telah menurunkan dari langit itu air yang penuh dengan keberkahan. Berarti air hujan itu berkah. Dari mana kita tahu? Dari ayat. Demikian pula Masjidil Aqsa itu masjid yang diberkahi. Dari mana kita tahu? Dari ayat. Surat Al-Isra ayat ke-1. Allah berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Ya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram menuju ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekitarnya. Berarti tempat itu diberkahi. Tahu dari mana? Ayat. Jadi yang menetapkan keberkahan Allah dan kita menetapkan tempat itu berkah atau tidak harus dengan dalil. Maka tadi al-aslu fi barakatil a'yan at-tauqif 'alal adillah. Asal dari keberkahan sesuatu benda itu harus berdasarkan apa? Dalil. Sama juga al-aslu fil barakatil amkinah al-tauqif 'alal adillah. Sama tadi. Asal dari atau pondasi atau asal berkahnya sesuatu itu harus berdasarkan apa? Dalil. Suatu tempat dikatakan berkah harus berdasarkan dalil. Tadi Masjidil Aqsa dikatakan berkah harus karena ada dalil dari Al-Quran. Salat di Masjidil Aqsa sama dengan berapa kali salat? Satu kali salat enggak Masjidil Aqsa, Pak. Ada yang mengatakan 250, ada yang mengatakan 500. Taib. Yang enggak ada khilaf adalah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Satu kali salat di Masjid Nabawi sama dengan 1000 kali salat di masjid yang lain. Satu kali salat di Masjidil Haram sama dengan 100.000 kali salat di masjid yang lain. Maka 3 masjid ini adalah 3 tempat yang berkah. Demikian pula al-aslu fi barakatil azminah at-tauqifu 'alal adillah. Asal keberkahan
suatu waktu, ya waktu itu harus berdasarkan dengan dalil. Kita mengatakan bulan Ramadan adalah bulan penuh dengan keberkahan. Tahu dari mana? Dalil. Karena Rasulullah SAW bersabda, "Qad ja'akum Ramadan syahrun mubarak." Telah datang kepada kalian bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan keberkahan. Berarti bulan Ramadan bulan yang berkah. Sama, Lailatul Qadar itu disebut malam yang penuh dengan keberkahan. Kenapa? Karena Allah sendiri yang menetapkannya. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatim mubarakah." Sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu di malam yang penuh dengan keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Berarti menetapkan sesuatu ya ada berkahnya harus ada dalil. Makanya nggak boleh seseorang menetapkan, oh air bekas ustadz ini apa? Berkah. Tempat duduk kursi bekas kiai itu berkah. Akhirnya orang ngelap-ngelap itu nggak bisa. Harus berdasarkan apa? Dalil Al-Quran ataupun sunnah yang sahihah. Kemudian cara mengambil berkahnya, sifatu at-tabarruk mauqufatun 'alal adillah. Cara ngambil keberkahan itu juga harus sesuai dengan dalilnya. Seseorang mengambil keberkahan dari Masjidil Haram dengan apa? Sholat di dalamnya, membaca Al-Quran, ibadah di dalamnya, bukan ngelap-ngelap tembok Masjidil Haram atau Masjidil Aqsa diambil kerikilnya bawa pulang, biar apa? Jimat, ya, biar kuat, biar rezeki lancar. Nggak bisa, karena itu nggak sesuai dalil syariat. Jadi cara ngambilnya pun harus sesuai dalil. Al-Quranul Karim itu ngambil keberkahannya dengan apa? Dibaca, dipelajari, diamalkan, ya. Bisa juga untuk menyembuhkan dengan cara dibaca ruqyah. Makanya ulama salaf mengingkari orang menjadikan Al-Quran sebagai jimat. Wah, biar penangkal petir nih taruh Al-Quran, nggak boleh. Atau biar nggak kena santet, akhirnya masang ayat Al-Quran di mana? Di pintu misalnya. Nggak bisa. Nggak seperti itu cara mengambil keberkahan dari Al-Quranul Karim. Tapi tinggal diamalkan, dengan dijalankan dalam kehidupan sehari-hari, baru kita mendapatkan keberkahannya. Makanya yang terakhir adalah keberkahan itu ada yang sifatnya zatiyatun muntaqilah, ada yang ma'nawiyatun lazimah. Keberkahan itu ada dua sisi, dua macam. Ada keberkahan yang sifatnya betul-betul ada di seseorang dan bisa berpindah kepada orang lain. Dan ini hanya khusus bagi Nabi kita Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW itu badannya berkah. Dan ketika beliau SAW memakai sesuatu, maka sesuatu menjadi berkah. Makanya para sahabat radhiyallahu anhum, mereka berlomba-lomba mengambil apa? Berkah dari badan Nabi Muhammad SAW. Ada yang ngambil keringatnya, ada yang ngambil rambutnya, ya. Bekas air wudunya diambil sama para sahabat. Tapi ini khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Gak bisa Bapak kiaskan kepada orang lain. Misalnya orang mulia, kiai, atau ustadz, atau ajengan, terus antum ambil berkahnya dari bekas minumnya, bekas wudunya, gak bisa. Atau ludahnya sekalian, gak bisa. Atau keringatnya gak bisa. Ini khusus bagi siapa? Nabi Muhammad SAW. Paham di sini Pak ya? Jadi kalau ada yang mengatakan, wah saya ngambil keberkahan dari kiai fulan, akhirnya cuma ini botolnya dicelup tangan itu berkah, gak bisa Pak. Itu khusus bagi siapa? Nabi SAW. Ya, makanya para sahabat radhiyallahu anhum nggak ada yang mencari berkah kepada Abu Bakar. Kan orang yang paling mulia setelah Nabi siapa? Abu Bakar. Dan beliau dijamin surga loh. Tapi nggak ada sahabat yang ngalap berkahnya Abu Bakar. Wah lumayan nih sandalnya Abu Bakar, bawa pulang deh. Nggak ada. Ngalap berkah ke Abu Bakar nggak ada. Padahal beliau adalah manusia paling mulia setelah Nabi Muhammad SAW. Maka keberkahan yang bisa berpindah, yang ada pada seseorang dan bisa berpindah kepada orang lain itu hanya Nabi Muhammad SAW. Adapun yang lainnya itu sifatnya ma'nawiyatun lazimah, hanya melekat pada diri seseorang saja, nggak bisa kemana-mana. Bisa dipahami dari sini? Nah ini kaidah penting besar yang mencakup semua urusan tentang tabarruk itu. Kalau kita ambil jalur lurusnya ya semua harus berdasarkan apa? Dalil. Yang ditetapkan dalam Al-Quran dan Sunnah yang sahihah kita tetapkan. Yang tidak kita jangan menetapkan. Maka seseorang tidak boleh mengatakan sesuatu tanpa ilmu. Apalagi urusan berkah atau tidak itu urusan gaib Pak. Urusan gaib.
Nah, oleh karena itu kita akan pindah sekarang pada itu kaidah pegang Pak ya. Dari situ sebenarnya sudah selesai kajian kita. Sudah. Cuman kita kan butuh penjelasan yang lebih dalam. Kita butuh penjelasan yang lebih dalam. Kita akan ambilkan dari kitab Syarah Tashil Al-Aqidatil Islamiyah. Ya, berkah. Baik. Ini pembahasannya beliau masukin di pembahasan tentang hal-hal yang bisa mengurangi nilai tauhid. Munaqqisatut tauhid. Di bab keempat beliau membahas tentang hal-hal yang bisa mengurangi nilai tauhid. Ya, kemudian pasal yang pertama disampaikan ini adalah beberapa sarana yang menuju kepada perbuatan syirik besar. Makanya kita harus waspada. Kalau seseorang salah masalah tabarruk, Pak, bisa terjerumus kepada syirik besar. Akhirnya dia menjadikan selain Allah sebagai Tuhan yang diharapkan kebaikannya, atau diharapkan bisa menolak bahaya dari dirinya. Makanya pembahasan ini sangat penting sekali. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Berkah itu apa, Pak? Kalau at-tabarruk tadi artinya ngalap berkah, mencari keberkahan. Nah, berkah sendiri adalah banyaknya kebaikan dan selalu bertambah dan konsisten. Ya, kita ingin mendapatkan kebaikan yang banyak, ingin bertambah lagi kebaikannya. Kebaikan macam-macam, kebaikan urusan dunia ataupun urusan agama kita. Makanya kalau di sini penulis mengatakan tabarruk ini, berkah itu, mengalap berkah, mencari berkah itu, kalau dilihat dari sisi manfaatnya ada dua macam. Yang pertama, tabarrukun diniyun syar'i. Tabarruk mencari keberkahan yang manfaatnya dalam hal urusan agama dan syariat. Yaitu seseorang ingin mencari keberkahan agar dia mendapatkan pahala apa? Yang besar dari Allah atau selamat dari neraka. Itu yang pertama, urusan apa? Agama, manfaat dari sisi agama. Yang kedua adalah tabarrukun dunyawi, yaitu mencari keberkahan dalam urusan manfaat dunia. Seperti an yuridal insanu bi tabarrukihi maslahatan dunyawiyah. Seperti seseorang bertabarruk ngalap berkah, ingin mendapatkan kebaikan dalam urusan dunia, seperti agar sembuh dari penyakit, dilancarkan rezeki, dimudahkan urusannya, bisa nikah, bisa punya anak dan lain sebagainya. Nah, maka kemudian kalau dilihat dari sesuatu yang di objek keberkahan, orang kan ngalap berkah dari mana? Dari benda yang dia jadikan keberkahan itu, maka ada kalanya benda tersebut atau sesuatu tersebut memiliki manfaat duniawi saja atau manfaat akhirat saja atau dua-duanya. Sebagai contoh misalnya 3 masjid yang mulia tadi, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Masjid Nabawi, itu memiliki manfaat keberkahan dalam urusan apa? Ibadah. Bahwa ibadah kita yang kita lakukan di saat itu akan dilipat gandakan. Sama, keberkahan bulan Ramadan, sebentar lagi kita insyaallah kita masuk bulan Ramadan. Keberkahan malam Lailatul Qadar itu keberkahan urusan apa? Agama. Kita mendapatkan apa? Pahala yang berlipat ganda. Tapi kalau keberkahan yang ada pada air hujan atau pada susu, ya, itu kan juga air yang berkah, cairan yang berkah. Maka ini manfaatnya di dalam masalah apa? Duniawi. Adapun Al-Qur'anul Karim manfaatnya bisa dua. Masalah agama dan juga masalah dunia dan akhirat. Dalam agama, seseorang ketika membaca Al-Quran dapat pahala banyak. Ketika seseorang mengamalkan Al-Quran, dia mendapatkan pahala banyak dari sisi akhiratnya dan juga manfaat duniawi. Kehidupannya menjadi lebih baik. Manfaat dunianya juga, Al-Quran bisa menjadi penyembuh bagi penyakit dalam hati atau penyakit badan kita. Bisa kita diruqyah dan lain sebagainya. Nah, demikian pula keberkahan yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW itu mencakup urusan manfaat dunia dan juga akhirat. Seseorang yang mengikuti jejak Nabi Muhammad SAW, dia akan bahagia di dunia dan di akhirat. Jelas di sini Bapak Ibu? Jelas ya? Baik. Kemudian, adapun dari segi pembagian tabarruk, dari segi hukumnya boleh atau tidak, ini terbagi menjadi dua.
Yang pertama, ya ini pembahasan akan lebih detail lagi, mohon diperhatikan. Karena di sini kita akan membantah beberapa orang-orang yang berlebihan dalam masalah tabarruk. Yang pertama adalah tabarrukun masyru', ngalap berkah, mencari keberkahan yang disyariatkan. Yaitu seorang muslim melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan karena mengharapkan pahala yang ada pada benda-benda atau amalan-amalan tersebut yang merupakan Allah Subhanahu wa taala tetapkan, di situ ada keberkahannya. Seperti tadi, Allah jadikan Al-Qur'an itu adalah kitab yang penuh dengan keberkahan. Allah berfirman, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun. Dan inilah Al-Quran, kitab suci yang kami turunkan dan dia penuh dengan keberkahan. Ada keberkahan di sana. Tapi bagaimana cara mencari keberkahannya? Dengan membacanya dan juga apa? Nyari keberkahan Al-Quran dengan apa? Mengamalkan hukumnya. Ya. Kemudian orang ngalap berkah dengan Masjidil Haram. Bagaimana caranya tadi? Sholat di dalamnya, membaca Al-Quran di dalamnya akan mendapatkan perlipat ganda yang lebih banyak. Ini tabarruk yang syar'i. Karena apa? Karena benda yang dia tertabaruki, objek tabarruknya, barakahnya itu betul-betul Allah tetapkan di situ ada keberkahan, dan cara mencarinya juga sesuai dengan syariat. Bisa dipahami, Pak? Air Zam-Zam itu air yang berkah. Cara mengambil keberkahnya gimana? Dengan diminum. Karena air Zam-Zam itu kalau kita minum bisa mengenyangkan perut dan juga bisa menjadi sehat badan kita, sembuh dari penyakit. Bukan digunakan untuk menyiram apa? Motor, biar motornya berkah, atau nyuci mobil, nyuci baju biar baju berkah, nggak bisa. Dia benda yang tadi berkahnya itu ma'nawiyatun lazimah, hanya ada di airnya doang, untuk minum saja. Ya, tidak akan berpindah keberkahannya kepada yang lainnya. Taib. Kemudian yang kedua adalah tabarrukun mamnu', ngalap berkah yang dilarang dalam Islam. Ini terbagi menjadi dua. Ya, ini enaknya dicatat biar paham. Nyari berkah, ngalap berkah yang dilarang dalam syariat. Ini ada dua, Pak. Ada yang hukumnya sampai tingkat syirik, ada hukumnya sampai tingkat apa? Bid'ah, haram. Maka harus kita waspadai. Yang sampai tingkat syirik itu, an ya'taqidal mutabarriku annal mutabarraka bihi wa huwal makhluq yahabul barakata binafsihi. Jadi seseorang yang ngalap berkah itu beranggapan bahwa sesuatu yang dia ambil berkahnya itu, diharapkan berkahnya itu bisa memberikan keberkahan dengan sendirinya. Padahal itu benda, padahal itu makhluk. Maka kalau dia meyakini, misalnya orang datang ke kuburan, minta-minta ngusap-ngusap apa? Kuburan dengan meyakini bahwa kuburan inilah yang memberikan keberkahan kepada saya, maka ini syirik apa? Besar. Karena Allah Subhanahu wa taala tadi kaidahnya apa? Wadi'ul barakah huwa Allah Subhanahu wa taala. Yang meletakkan keberkahan, yang menetapkan keberkahan hanyalah Allah saja. Rasulullah SAW bersabda, al-barakatu minallah, keberkahan itu sumbernya dari Allah. Maka mencarinya harus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai meyakini sesuatu bisa mendatangkan keberkahan dengan sendirinya. Ya, ini hadisnya sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Kemudian yang kedua adalah tabarrukun bid'i, ngalap berkah, mencari keberkahan namun hukumnya bid'ah karena tidak ada syariatnya. Bagaimana itu? An yatabarraka bima lam yarid dalilun syar'iyyun yadullu ala jawazi tabarruki bihi, yaitu seseorang mencari keberkahan kepada sesuatu yang tidak ada dalilnya menunjukkan bahwa di situ ada keberkahan. Enggak ada dalil syar'i menyatakan bahwa ya air mineral ini apa? Ada keberkahannya, enggak ada. Enggak ada dalil syar'i yang menyatakan bahwa bekas apa? Duduknya Kiai Habib itu apa? Ada keberkahan, enggak ada. Enggak ada dalil syar'i yang menyatakan kuburan itu ada keberkahan. Enggak ada dalil syar'i yang menyatakan pohon-pohon itu memiliki keberkahan.
atau dia mengalap keberkahan dari benda yang memang sudah ada dalil syariahnya dia berkah, cuman caranya tidak sesuai dengan syar'i. Jadi bendanya Allah Subhanahu wa taala katakan dia apa? Berkah. Seperti apa? Tadi dimisalkan seperti apa? Al-Qur'an. Al-Qur'an itu berkah. Tapi kalau orang mencari keberkahannya dengan cara menjadikannya sebagai apa? Jimat, maka ini tidak sesuai dengan syar'i. Ini sesuatu yang bid'ah. Sama tadi misalnya Masjidil Haram aslinya apa? Tempat yang penuh dengan keberkahan. Kalau seseorang ngalap berkahnya dengan cara apa? Mengusapnya dan lain sebagainya, ini sesuatu yang bid'ah, haram hukumnya. Di antara perbuatan, ini contoh-contoh mengalap berkah yang diharamkan dalam Islam adalah mengalap berkah kepada orang-orang soleh, wali-wali atau orang-orang yang soleh. Sebagaimana kita sampaikan tadi, kalau Nabi Muhammad SAW itu memang badannya itu berkah, bekas-bekas beliau juga berkah. Oleh karena itu Nabi Muhammad SAW itu bekas wudunya diperebutkan oleh para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Para sahabat mengambil berkah dari kain beliau, ambil berkah dari keringat beliau, dari rambut beliau dan lain sebagainya. Namun perlu perhatikan di sini, penulis memberikan catatan. Memang ada dalam kitab-kitab sirah, kitab-kitab sunnah, ya, bahwa para sahabat ridwanullahi alaihim itu mengambil keberkahan dari badan Nabi Muhammad SAW dan juga bekas-bekas beliau. Namun perlu dicatat, Pak, barang-barang yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu kebanyakan sudah pada hilang. Beliau mengatakan wa atharun nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kulluha qad fuqidat atau faqadat. Dan barang-barang yang ditinggalkan oleh Nabi Muhammad SAW itu mayoritasnya semuanya sudah pada hilang. Wa mimbaruhu ihtaraqa sanata 640 minal hijrah. Bahkan mimbar beliau yang asli yang beliau pakai dulu itu sudah terbakar pada tahun 654 Hijriah. Fala yujadu syai'un min atharihi al-an ala sabilil qat'i wal yaqin. Maka sudah bisa dipastikan tidak tersisa sedikit pun benda-benda yang beliau tinggalkan sama sekali. Ya, falam yabqa illa tabarruku bittiba'ihi alaihi salatu wassalam. Maka tidak tersisa mengalap berkah kepada Nabi Muhammad SAW kecuali dengan mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Faman amana bihi sallallahu alaihi wasallam wattaba'ahu hasala lahu khairun katsirun fid dunya wal akhirah min barakatir rasul alaihi salatu wassalam bisababi imanihi bihi wa ta'atihi lahu. Maka barang siapa yang beriman kepada Nabi Muhammad SAW, mengikuti ajaran beliau, maka dia akan mendapatkan kebaikan yang sangat banyak, baik urusan dunia ataupun akhirat. Ya, karena sebab keimanan dan ketaatan dia. Ya. Jadi sekarang kalau ada yang meyakini, oh ini tongkatnya Nabi Muhammad, atau ini rambutnya Nabi Muhammad SAW, atau ini sorbannya Nabi Muhammad SAW warnanya hijau. Nah, ini antum harus cek betul atau tidak. Jangan-jangan dijual di online, gitu ya. Jangan-jangan dijual di online. Akhirnya orang ngaku-ngaku ini barangnya Nabi Muhammad SAW. Barang siapa yang mau nyentuh bayar sekian. Lah cari uang berarti. Hati-hati, banyak penjual tabaruk. Nah, penjual keberkahan palsu. Jadi ulama sudah menyatakan, ini antum bisa buka di kitab Iqtida'us Shiratal Mustaqim, Majmu'ul Fatawa, Hidayatus Salik karya Al-Kinani Asy-Syafi'i, At-Tawassul karya Imam Al-Albani, dan juga kitab Hadhihi Mafahimuna karya Syekh Saleh Al-Syekh. Jadi ulama sudah menetapkan hampir semua enggak ada sudah. Enggak ada tersisa bekas-bekas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ghairun Nabi sallallahu alaihi wasallam minal awliya'i was salihin falam yarid dalilun sahihun sarihun yadullu ala masyru'iyyati tabarruki bi ajsadihim wala bi atharihim. Adapun orang-orang lain selain Nabi Muhammad SAW, walaupun dia orang soleh, orang yang taat kepada Allah, maka tidak ada dalil yang sahih
yang jelas, yang tegas menunjukkan disyariatkannya untuk mengambil keberkahan dari badan-badan mereka atau bekas makanan mereka, minuman mereka, enggak ada. Ya, memang orang muslim itu berkah aslinya, cuman barokahnya tadi ma'nawiyatun lazimah, hanya di dirinya doang. Keberkahan seorang muslim adalah ketika dia taat kepada Allah, ya, memberikan manfaat kepada kaum muslimin, umurnya digunakan untuk ibadah, itu berkah. Tapi berkahnya nggak bisa pindah kepada orang lain tadi. Yang bisa pindah ke orang lain sama siapa? Berkahnya Nabi Muhammad SAW, badannya doang. Ya, adapun orang lain nggak bisa dikiaskan kepada orang lain, walaupun dia orang soleh. Ya, oleh karena itu para sahabat ridwanullahi alaihim tidak pernah mereka mentabarruk, mencari keberkahan dari orang-orang lain yang soleh. Tabi'in juga demikian, nggak pernah melakukannya. Ya, beliau mengatakan, falam yatabarraku bi afdali hadhil ummah ba'da nabiyha. Mereka nggak pernah mencari berkah dengan orang yang paling mulia di umat ini setelah nabinya, yaitu siapa? Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu. Nggak pernah mereka ngalap berkah kepada Abu Bakar As-Siddiq. Wala bi ghairihi minal ashratil mubasysyirina bil jannah. Tidak pula mereka ngalap berkah, ngambil keberkahan dari 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Bayangkan Pak, ini orang-orang sudah dijamin masuk surga, berarti sudah masuk surga sudah. Tapi tadi itu manfaatnya bagi beliau, nggak bisa kita ngambil keberkahan. Kalau itu nggak bisa, apalagi kepada orang zaman sekarang ngaku keturunan Nabi, nggak ada keberkahannya, sudah nggak ada, nggak usah percaya. Kalau ada yang percaya itu dibodoh-bodohin doang. Anda akan diperalat sama dia, akan tunduk kepada dia, mau mengikuti apa kemauan dia. Makanya dalil yang jelas sekali. Kemudian Rasul mengatakan, wala bi ahadin min ahlil bait wala ghairihim. Demikian pula mereka enggak pernah ngalap berkah dari ahlul bait, dari Al Hasan, Al Husain, Ali, Fatimah radhiyallahu anhum, enggak ada. Kemudian beliau mengatakan, walau kana khairan lasabaquna ilaihi. Seandainya ngalap berkah itu kepada orang-orang soleh yang masih hidup itu baik, pasti para sahabat akan menuju ke sana, mendahului kita melakukannya. Ini kaidah besar Pak. Lau kana khairan lasabaquna ilaihi, ini kaidah besar yang ditetapkan oleh Al-Hafidz Ibnu Katsir dalam kitab tafsirnya ketika menafsirkan surat An-Najm ayat 39 dan juga surat Al-Ahqaf ayat 11. Bahkan beliau dalam tafsir surat Al-Ahqaf ayat 11 beliau mengatakan, inilah perkataan Ahlus Sunnah wal Jamaah, menyatakan lau kana khairan lasabaquna ilaih. Seandainya suatu perbuatan itu baik, pasti para sahabat telah mendahuluinya untuk melakukannya. Pasti mendahului kita. Seandainya ngalap berkah kepada orang soleh itu baik, pasti sahabat sudah melakukannya. Tapi nyatanya tidak mereka lakukan, menunjukkan itu tidak disyariatkan dalam agama Islam. Ya, padahal mereka sangat semangat untuk melakukan semua kebaikan. Ya, fa ijma'uhum ala tarki tabarruki bi jasadi wa athari ghairihi sallallahu alaihi wasallam minas salihin dalilun sharihun ala adami masyru'iyatihi. Maka mereka para sahabat sepakat bahwa mereka meninggalkan tabarruk ngalap berkah dengan jasad, badan atau barang-barang tinggalannya selain Nabi Muhammad SAW, walaupun dia orang-orang yang soleh. Maka ini menunjukkan bahwa tidak disyariatkan mencari keberkahan dari siapapun selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, yang menetapkan ijma ini banyak para ulama, diantaranya Al-Imam Abu Ishaq Asy-Syatibi Al-Maliki dari mazhab Maliki, Al-Andalusi dalam kitab Al-I'tisam jilid kedua halaman 8. Ya, dan juga halaman 9. Imam Ibnu Rajab dalam kitab Al-Hikamul Jadirah bil Idza'ah halaman 55 juga demikian. Siddiq Hasan Khan Al-Bukhari dalam Ad-Dinul Khalis juga demikian. Ya, banyak ulama yang menetapkan bahwa inilah kesepakatan para sahabat, mereka tidak melakukan tabarruk ngalap berkah kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, perlu mengatakan, saya terjemahkan langsung aja. Barang siapa yang tabarruk, mencari keberkahan dengan badan seseorang
atau bekas-bekasnya seseorang, baik dia orang-orang soleh ataupun wali-wali selain Nabi Muhammad SAW, maka dia telah bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dia telah bermaksiat durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad SAW itu Allah berikan kekhususan ini, keistimewaan khusus bagi Nabi Muhammad SAW. Hanya beliaulah orang yang badannya berkah dan bisa dimanfaatkan, keberkahannya bisa berpindah kepada orang lain. Maka kalau ada orang yang menyamakan orang lain dengan Nabi Muhammad SAW, maka ini sesuatu yang durhaka, kurang ajar. Ya, durhaka kepada Nabi Muhammad SAW, bahkan ini telah menghancurkan hak beliau, yang menunjukkan ini tidak cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya kita umat Islam tidak boleh ghulu, berlebihan kepada orang-orang soleh. Karena orang soleh yang benar soleh aja nggak boleh berlebihan, apalagi yang ngaku-ngaku soleh, badannya pakai pakaian soleh tapi ternyata melakukan banyak pelanggaran, amal ibadahnya nggak sesuai sunnah Rasulullah SAW, bahkan beberapa kali melakukan perbuatan yang melanggar syariat. Maka nggak usah percaya dengan khurafat-khurafat seperti itu. Ya, kita sampaikan seperti ini dan kita bacakan dari kitab para ulama agar kaum muslimin sadar bahwa inilah ajaran Islam, hanya mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Al-Allamah Hasan Siddiq Khan dalam kitabnya Ad-Dinul Khalis jilid 2 halaman 250, beliau mengatakan, wala yajuzu an yuqasa ahadun minal ummati ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka tidak boleh menyamakan seorang pun dari umat ini disamakan dengan siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam hal ini. Ya, wa man dzaka alladhi yablughu sya'wahu. Siapa yang bisa setara dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Ya, karena Nabi Muhammad SAW itu memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Termasuk diantaranya dalam masalah keberkahan ini, hanya beliau saja. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah, di antara yang disampaikan di sini adalah di antara bentuk ngalap berkah kepada orang-orang soleh yang diharamkan adalah yang pertama, at-tamassuh bihim, mengusap badan mereka. Diusap badan mereka, salaman, cium bolak-balik, biar apa? Berkah. Kalau salaman doang boleh atau tidak? Boleh. Salaman sunnah, itu sunnah, pelukan boleh sunnah. Tapi kalau meyakini di situ ada keberkahan, dalilnya mana? Nggak ada kedalilnya di situ. Kalau nggak ada, maka hukumnya apa tadi? Haram. Ya. Walabsu thiyabihim awis syurbu ba'da syurbihim talaban lil barakah. Ya. Tadi mengusap badan mereka orang soleh, atau memakai pakaian mereka, bekas mereka, atau meminum bekas minuman dia karena mengalap berkah, ingin mencari keberkahan dari beliau. Walaupun itu tokoh agama, walaupun orang soleh, jangan Pak. Ini tidak ada syariatnya dalam Islam, tidak dibenarkan. Ya, bahkan sampai sebagian yang melelang barangnya. Ini jubah saya sudah saya bacakan zikir 1000 kali. Siapa yang mau beli nih? 20 juta. Ya, akhirnya dibeli. Kenapa dia beli, Pak? Kira-kira kenapa, Pak? Karena dia mengharapkan apa? Keberkahan. Atau ini siwak nih, sudah dipakai berapa kali. Nah, siapa yang mau nih? 5 juta, bayangkan, subhanallah. Ada yang beli enggak? Coba. Ngapain gitu? Berkah katanya. Ini tidak boleh, ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Ya, ini yang bilang bukan saya, ini ulama ini bilang kayak gini. Ya, bahkan lihat sekelas Imam Ahmad saja kita lihat di sini. Ya, Al-Hafidz Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah taala dalam kitab beliau Al-Hikamul Jadirah bil Idza'ah, ya, halaman 56, beliau mengatakan anna rajulan jaa ilal Imami Ahmad famasaha yadayhi ala thiyabihi wa masaha bihima wajhahu. Lihat, pernah suatu saat seseorang datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Pak, ulamanya ahlu sunnah. Beliau orang soleh, berilmu, jelas keilmuannya, akidahnya lurus. Nah, datang orang ini kepada Imam Ahmad, lalu
dengan tangannya dia ngusap ke badannya Imam Ahmad, dilap tuh. Lalu setelah dilap ke situ, diusap ke mana? Ke wajahnya. Maka melihat itu Imam Ahmad, faghadibal Imam Ahmad. Imam Ahmad marah. Ya, wa ankara dzalika asyaddal inkar, dan beliau mengingkari hal itu. Beliau marah dan mengingkari hal itu dan mengatakan, amman akhadtum hadzal amr? Dari mana antum ambil perkara ini? Maksudnya dari mana saya melakukan hal ini? Ya, beliau mengingkari ini bukan karena tawadhu. Sebagian orang kalau ulama mengingkari gini, wah ini karena tawadhu, ulama aja tawadhu itu. Aslinya boleh-boleh aja. Enggak, Pak. Ini mengingkari karena hukumnya apa? Haram. Karena enggak ada dalil syar'inya dan enggak ada keberkahan di situ. Kalau mau ngalap berkahnya ulama ya belajar sama beliau, belajar ilmunya. Bukan mengambil ngusap-ngusap pakaiannya atau badannya. Ini sekelas Imam Ahmad. Siapa kita? Siapa orang di zaman ini yang sekelas dengan Imam Ahmad? Maka ini jadi renungan bagi kita semuanya. Taib. Kemudian ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Yang berikutnya, bentuk tabarruk yang haram terhadap orang-orang yang saleh adalah takbilu kuburihim, mencium kuburan mereka. Ada yang cium kuburannya? Ada. Cari videonya, dapat, Pak. Wa tamassuhu biha, mengelap-ngelap, ngusap-ngusap kuburannya. Wa akhdhu turabiha, dan ngambil apa? Tanahnya. Talaban lil barakah, karena ngarep apa? Berkah. Ada enggak yang kayak ini? Ada. Ini haram, bid'ah. Dan jangan remehkan, ini bisa dosa besar, Pak. Ya. Ya. Al-Hafidh Al-Imam Izzuddin Ibnu Jama'ah Al-Kinani, ulama dari mazhab Syafi'i. Kita akan bacakan dari ulama-ulama ini biar jelas. Dalam kitabnya Hidayatus Salik, halaman 1390 dan 1391. Adda ba'dul ulama'i minal bid'ah al-inhina'u lil qabri al-muqaddas 'inda taslim. Sebagian ulama menganggap termasuk dari kebid'ahan adalah seseorang menundukkan badannya kepada kuburan yang disucikan ketika dia mengucapkan salam. Ya, dia menundukkan, hampir rukuk bahkan. Kenapa, Pak? Ingin memuliakan orang yang di kuburan. Ini termasuk perkara yang bid'ah dan itu hukumnya haram. Qala yadhunnu man la ilma lahu annahu min syi'ari ta'zim. Ya, orang yang enggak punya ilmu, yaitu orang-orang yang awam, yang enggak punya ilmu, pengen cari keberkahan dengan ilmu yang tidak ada, tanpa ilmu, dengan kebodohan, dia menyangka bahwa itu termasuk memuliakan ulamanya, memuliakan orang yang di dalam kuburan. Enggak boleh. Ya, wa akbahu minhu takbilul ardi lil qabr. Dan yang lebih buruk lagi dari itu adalah seseorang apa? Mencium tanah kuburan tersebut. Nauzubillahi min dzalik. Ingat, beliau mengatakan lam yaf'alhu salafus salih. Ini tidak pernah dilakukan oleh salafus salih. Adapun yang dikatakan riwayat ini, silakan dicek. Riwayatnya apa? Dhaif semua. Palsu. Matruk, mungkar, mursal. Ya. Sementara kebaikan itu dengan cara mengikuti salafus salih. Kebaikan itu dengan cara mengikuti jejak mereka, dan mereka tidak pernah melakukan hal itu. Ya, makanya harus kita hindari. Bahkan mayoritas ulama banyak menukil ijma' ulama, kesepakatan para ulama bahwa mencium kuburan, mengusap-ngusap kuburan, dan juga mengambil tanah dari kuburan untuk mencari berkah itu hukumnya apa? Haram. Ya. Ya. Perhatikan di sini. Di dalam kitab Mansak An-Nawawi, Imam Al-Haytami, ini ulama dari mazhab Syafi'i semua. Qala, dia mengatakan, Al-Imam Ahmad mengatakan, ra'aitu ahlal ilmi bil Madinah la yamassuna al-qabr. Saya melihat para ulama di kota Madinah, mereka enggak pernah mengusap-ngusap apa? Kuburan. Ini kuburannya Nabi Muhammad SAW, enggak pernah mereka ngusap-ngusap kayak gitu. Apalagi kuburan yang lain. Ya. Imam An-Nawawi rahimahullah taala, wah ini lebih tegas lagi. Imam Nawawi dari mazhab apa? Syafi'i. Mayoritas negara kita mengikuti mazhab
Syafi'i. Kemarin yang membela tabarruk dari mazhab apa ngakunya? Syafi'i. Ya, kita bacakan dalam kitab apa? Mansak Al-Imam An-Nawawi rahimahullah taala di halaman 453. Beliau memberikan pembahasan yang ke-8 min masail ziyarah. Beliau mengatakan la yajuzu an yutafa bi qabrin nabi sallallahu alaihi wasallam. Lihat, tidak boleh tawaf di kuburan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yukrahu ilsaqul batni wadh-dhahri bijidaril qabri. Dan dibenci, haram hukumnya. Makruh, sebagian ulama mengatakan makruh haram. Ya, ada makruh tanzih, ada makruh lit tahrim. Kalau ini haram. Makruh atau dibenci, haram hukumnya menempelkan perut dan punggung ke tembok kuburan. Siapa yang ngomong? Imam Nawawi. Ini disepakati oleh Imam Al-Hulaimi. Wa yukrahu mashuhu bil yadi wa taqbiluhu, dan dibenci pula mengusap-ngusap kuburan Nabi dan menciumnya. Ini kuburan Nabi, Pak. Bagaimana dengan kuburan orang-orang yang sekarang? Ada sebagian mereka, subhanallah, pakaiannya mirip sama kita, jubah, perempuannya apa? Pakai cadar. Tapi sama kuburan gimana? Cium, ya, dilap-lap. Mengharapkan apa itu? Keberkahan. Ini dosa besar. Dosa besar, Pak. Taib. Kemudian beliau mengatakan balil adab an yab'uda anhu an yab'uda minhu kama yab'uda minhu law hadara fi hayatihi alaihi salatu wassalam. Namun adabnya ketika kita di samping kubur Nabi Muhammad SAW adalah menjauh dari kuburnya, ucapkan salam dari jauh. Sebagaimana ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, kita juga kalau salam apa? Cukup dengan mengucapkan salam, tidak perlu apa? Menempelkan badan kita ke Nabi Muhammad SAW. Demikian. Bal huwa wa hadha huwas shawab. Inilah yang paling benar. Wa huwa alladhi qalahu ulama wa atbaqu alaihi. Dan inilah yang diterapkan oleh para ulama, dan mereka yang menganjurkan untuk hal itu. Jadi enggak boleh apa tadi? Mencium kuburan. Ini kuburan Nabi loh, Pak. Apalagi kuburan yang lainnya. Mencium, mengusap, ngalap berkah di sana, ya. Tidak diperbolehkan hal itu semuanya. Ya, bahkan Imam An-Nawawi rahimahullah taala mengatakan bahwa orang-orang yang biasa mengusap-ngusap ke sana atau menganjurkan orang untuk mengalap berkah kepada kuburan itu adalah orang-orang yang bodoh, yang tidak memiliki ilmu yang benar. Makanya ini perkataan dari ulama yang sangat jelas, ulama yang beneran, Pak. Karena sebagian orang ada yang dianggap ulama tapi ternyata ilmunya tidak cukup untuk memegang titel sebagai ulama. Harus belajar lagi. Taib. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Bahkan Imam Al-Ghazali, ini ulamanya mazhab Syafi'i, Abu Hamid Al-Ghazali Asy-Syafi'i, yang wafat pada tahun 505 Hijriah. Dan juga ulama lain dari mazhab Syafi'i ataupun Hanafi, mereka menyatakan bahwa anna hadhil af'al min adatin nasara. Perbuatan-perbuatan ini apa tadi? Mencium kuburan, ngelap-ngelap kuburan, ya, mengusap kuburan, itu termasuk perbuatannya siapa? Orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani. Ini yang mengucapkan Imam Al-Ghazali, Pak. Dan juga Imam Al-Haytami juga mengatakan demikian. Ya. Maka ini harus waspada, jangan diikuti. Bahkan wa dzakara ba'du ulama'i Syafi'iyyah wa ba'du ulama'i Hanafiyah anna istilamal qubur tabarrukan kabiratun min kaba'iriz dzunub. Bahkan sebagian ulama Syafi'iyah dan ulama Hanafiyah menyatakan bahwa mengusap-ngusap kuburan karena mencari keberkahan dari kuburan tersebut itu termasuk dosa besar. Dosa besar, bukan sesuatu yang remeh hal ini. Ya, ini dikatakan oleh para ulama di antara Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitab Az-Zawajir an Iktirafil Kabair, beliau menetapkan dosa besar yang ke-93, ya, bahwa di situ dan seterusnya itu termasuk dosa-dosa yang besar. Kalau dosa besar bahaya. Ya, bahkan ini bisa mengajak kepada perbuatan apa tadi? Syirik. Jelas saya kira. Lanjut, Pak ya.
sampai Isya. Biar tuntas ya. Sampai jam berapa Pak? Jam 6. Jam 7. Nanti ngopi dulu Pak. Baik. Kemudian yang C, yang berikutnya, beribadah kepada Allah tapi di sisi kuburan. Boleh atau tidak? Enggak boleh. Ibadatullah inda kuburihim tabarrukan biha mu'taqidan fadla al-ta'abbudi lillahi ta'ala indaha. Ya, di antara kesalahan dalam masalah tabaruk adalah seseorang beribadahnya kepada Allah, baca Quran, bahkan sholat, apalagi doa, tapi di samping kuburan orang-orang yang dianggap soleh, karena biar apa? Biar tambah berkah. Waduh, sampai jatuh. Biar tambah berkah. Bahkan mereka meyakini apa? Bahwa ada keutamaan yang lebih kalau kita beribadah di sana. Mereka beralasan apa biasanya? Saya ini orang banyak dosa. Kalau saya ibadah doang di rumah doang, ya kurang. Biar lebih afdal harus di mana? Kuburan orang soleh. Baca Quran, tadarusan di sana, khatam. Wah, di sana subhanallah. Ini perbuatan yang bid'ah. Ya jangan jangan dulu, wah bid'ah dikit-dikit bid'ah. Ya memang gimana ini, nggak ada dalilnya, nggak pernah dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Padahal yang meninggal di zaman Nabi Muhammad SAW itu orang-orang soleh. Tadi ada Abu Bakar, ada Umar, siapa lagi? Ya Abu Bakar, Hamzah dulu yang paling meninggal di zaman Nabi siapa? Hamzah. Dan lain-lainnya banyak orang-orang soleh yang meninggal di zaman Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW nggak pernah ngajari di kuburan. Para sahabat juga demikian. Ketika Nabi Muhammad SAW wafat, nggak ada para sahabat yang datang ke kuburannya doa di gitu wiridan, nggak ada. Lau kana khairan lasabaquna ilai. Dia paling itu Pak kaidahnya. Ya, seandainya itu perkara yang baik, pasti para sahabat sudah mendahului kita tentang hal itu. Baik. Atau sebagian mengatakan wa anna dzalika sababun liqabuli hadhil ibadah. Atau mereka meyakini bahwa kalau kita zikirnya atau doanya di samping kuburan itu bisa lebih diterima sama Allah. Ya, karena ini orang soleh katanya. Atau kalau kita doa bisa langsung dikabulkan sama Allah. Sehingga banyak ketika mau pemilu, banyak yang tabaruk kemana? Kuburan, ziarah. Ziarah hukumnya apa Pak? Sunnah muakkadah. Di awal Islam Rasulullah SAW pernah melarangnya. Kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu saya pernah melarang kalian ziarah kubur. Kenapa Pak? Kenapa dilarang? Biar gak nyembah. Sekarang ketika umat Islam sudah kuat imannya, baru Rasulullah SAW memerintahkan fazuruha. Ziarahlah kalian sekarang. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Karena bisa mengingatkan kalian kepada akhirat. Tujuannya itu Pak, ziarah kubur. Doain orang yang meninggal biar dapat rahmat, diampuni dosa, dijauhkan dari azab kubur dan neraka. Ya. Dan kita mengingatkan kita bakal meninggal. Tapi kalau sampai menuju ke sini, tadi ngalap berkah ke situ, lah ini yang dilarang sama Rasul. Minta apalagi, wahai Habib Bulan gini-gini tolong lancarkan, ya nggak bisa. Atau ya apa? Fulus itu ya. Ya. Yang merah mulus-mulus katanya mintanya. Ya Allah, itu kan malah minta kepada yang meninggal. Bahkan sebagian mereka meyakini apa? Barang siapa yang berdoa berkali-kali ke kubur ini, maka akan dikuburkan, akan dikabulkan. Ya, doanya 10 kali, 100 kali dan sebagainya. Bahkan mereka mengatakan antara kubur ini sampai kubur sana adalah taman-taman surga. Walah, sudah disamakan seperti siapa berarti itu? Raudhah loh. Wah, astagfirullah. Itu kalau didelik ternyata mereka penistaan agama juga. Itu kan menistakan agama. Nauzubillah min dzalik. Maka hendaknya bertobat segera mumpung masih hidup, sebelum nanti berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan statement-statement yang telah disampaikan. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian kita akan membahas tentang mengalap berkah terhadap waktu dan tempat. Ya, mengalap berkah terhadap waktu dan tempat. Kalau waktu dan tempat tadi disyariatkan, maka itu boleh. Tapi kalau waktu dan tempat nggak ada syariatnya, nggak boleh. Menetapkan barang siapa yang misalnya
apa? Sholat malam di malam tertentu, maka dia mendapatkan gini. Tapi nggak ada dalilnya, maka nggak boleh. Ini membuat syariat baru, padahal Islam sudah sempurna. Atau menetapkan barang siapa yang melakukan di tempat ini berkah. Ya, daerah yang berkah itu kota apa? Mekah dan Madinah, bukan Tarim. Ya gitu misalnya. Nah, jadi nggak ada keberkahan di sana. Jadi ya, yang berkah itu hanya tempat-tempat yang diberkahi oleh Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam. Maka kalau nggak ada dalil syar'i yang menetapkan di situ berkah, maka tidak boleh kita tabarruk ngambil berkah di sana atau ibadah khusus di sana, nggak boleh. Bahkan di sini penulis mengatakan, Pak, bahwa tempat-tempat yang dulu pernah Rasulullah SAW melewati di sana atau pernah ada kejadian khusus di sana terhadap Rasulullah SAW, itu hanya tempat sejarah saja. Kalau nggak ada dalil syar'i menunjukkan di situ ada keberkahannya, nggak bisa kita katakan di situ ada keberkahannya. Contoh Jabal Tsur. Jabal Tsur apa, Pak? Gunung Tsaur. Di situ ada apa? Gua Tsaur. Enggak, Gua Tsaur. Gua Tsaur itu apa? Dulu Nabi SAW dan Abu Bakar ketika mau hijrah ke kota Madinah mampir ke situ, ngumpet di situ. Nah, setelah itu kemudian selamat kan, balik ke Madinah sampai di Madinah dengan selamat. Apakah ada keberkahan di situ? Nggak ada, Pak. Nggak ada dalilnya Rasulullah SAW mengalami berkah di sana. Oleh karena itu, setelah kejadian itu kan Rasulullah nggak pernah ke situ lagi. Nostalgia ke situ nggak ada. Makanya nggak boleh seseorang mengkhususkan ke sana untuk nyari berkah, nggak boleh. Tapi kalau sekedar tahu, nggak apa-apa. Sekedar apa? Tahu. Meniti apa jejak Rasul sambil mempelajari sirahnya nggak apa-apa. Tapi kalau sampai ngalap berkah di sana, ini tidak boleh. Atau melakukan khusus sholat di sana, doa khusus di sana nggak boleh. Sama juga gua apa berikutnya? Gua Hira. Gua Hira adalah tempat di mana Nabi Muhammad SAW dulu apa beribadah. Tapi belum disyariatkan apa? Belum datangnya agama Islam, belum turunnya Al-Quran. Barulah turun Al-Quran yang pertama di situ. Surat apa? Al-Alaq 1-5. Nah, tapi setelah ayat itu turun, apa yang dilakukan Rasulullah? Ya pulang ke rumah, balik situ lagi enggak. Dan apakah ada syariatnya sholat di situ khusus? Enggak ada. Doa di situ khusus? Enggak ada. Berarti tidak ada keberkahan di sana. Itu bekas Rasulullah lewat? Iya, memang iya. Tapi tidak ada keberkahan khusus di sana. Maka sebuah kesalahan seseorang datang ke Gua Hira lalu apa? Sholat di sana, meyakini ada keberkahan di sana, atau doa di sana, atau nulis namanya dia di sana, nama dia dan pasangannya atau calonnya. Nggak ada, ini nggak ada keberkahannya. Ya, demikian pula Jabal Arafah yang dikenal dengan Jabal Rahmah. Ini tempat yang memang ada sejarahnya di sana, kan gitu. Tapi nggak ada keberkahan khusus untuk datang ke sana. Maksudnya datang ke sana, naik ke sana, harus naik ke sana. Bahkan orang yang haji dan umrah pun nggak harus naik ke sana. Orang wukuf di Arafah bagaimana? Yaudah di sekitarnya saja. Makanya tenda-tenda wukuf di Arafah di mana, Pak? Di sekitarnya itu. Yang penting di padang Arafah itu sudah. Itu sah sebagai apa namanya? Sebagai wukuf di Arafah. Demikian pula Masjid Sab'ah. 7 masjid yang di dekat Khandaq. Itu juga ya tidak ada keberkahan khusus tentang hal itu. Maka penulis mengatakan fala yajuzu lil muslimi qasda ziyarati hadhil amakin litta'abbudi lillahi ta'ala indaha au fawqaha bi salatin au du'ain au ghairihima. Maka tidak boleh seseorang sengaja datang ke tempat-tempat tersebut untuk ibadah khusus di sana. Enggak ada. Ya, atau di atasnya di Gua Hira, di Gua itu enggak ada. Atau doa di sana. Ya, sebagian orang meyakini kalau ingin pasangannya suami istri langgeng harus naik ke mana? Jabal Rahmah di sana. Selfie. Nah, enggak ada, Pak. Enggak ada keberkahan di sana. Enggak ada keberkahan khusus. Ya. Maka beliau mengatakan maka tidak boleh seorang muslim mengalap berkah di sana. Dengan mengusap-ngusapnya ya,
atau tadi coret-coret di sana, ninggalin surat cinta di sana, nggak bisa. Ya, wala yusra'u su'udu hadhil jibal, dan tidak disyariatkan untuk naik ke gunung-gunung ini. Jabal Thaur, Jabal Hira, Jabal apa? Rahmah. Nggak ada syariatnya untuk naik ke sana. Kalau untuk cari apa? Keberkahan. Tapi kalau sekedar tahu silahkan. Walaupun sekarang Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di Museum Wahyu itu sudah ada apa? Replika apa? Replika Gua Hira. Jadi dibuat tempat khusus yang mirip dengan Gua Hira yang di atas. Jadi seandainya Bapak nggak ke atas, cukup di situ tuh udah kurang lebih kayak gini merasakannya. Jadi memang kadang orang penasaran akhirnya naik. Naiknya juga jauh Pak itu. Jauh ya. Sekali lagi tidak ada keberkahan di sana. Memang itu tempat bersejarah tapi tidak ada keberkahannya. Oleh karena itu tidak ada seorang sahabat pun yang sengaja datang ke sana untuk ngalap berkah. Adapun masjid-masjid tadi, kalau memang kebetulan lewat waktu tiba sholat, lalu Anda sholat, ya silahkan. Ya demikian. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini masih panjang sebenarnya pembahasannya. Cuma kalau nggak dijelasin khawatir ngambang nanti. Atau diringkas saja Pak ya, poin-poinnya. Ya, taib. Kemudian untuk tempat-tempat sudah ya, untuk waktu tadi sudah. Yang sering dilakukan masyarakat apa yang harus kita koreksi? Taib. Ya bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu itu beliau menebang pohon yang di situ dilakukan apa? Bi'atur Ridwan. Ya para sahabat itu kan pernah melakukan baiat, janji setia kepada Rasulullah SAW, ya, untuk membela beliau, beriman kepada beliau. Itu di situ ada pohon, Syajaratul Ridwan, ya, Syajarah Bai'atir Ridwan. Sama Umar bin Khattab dipotong. Kenapa Pak? Khawatir orang jadi tabaruk ke situ. Jangankan gitu Pak, kadang di daerah kita ada air mancur saja ada air hangat aja orang ngalah berkah di sana. Ada daerah-daerah yang tiba-tiba muncul air, wah ini sakti ini airnya, ngalah berkah di sana. Ada nggak? Atau suatu daerah tiba-tiba ambles tanahnya terus muncul air, wah air sakti ini. Tadi kaidahnya tadi apa? Sesuatu itu tidak bisa menjadi keberkahan kecuali ada dalil dari Al-Quran ataupun Sunnah. Ya, kalau umat Islam memahami ini, insya Allah nggak bakal dibodoh-bodohi sama orang. Ya, apalagi sekarang muncul banyak, ya ketahuan ternyata banyak kubur-kubur palsu, tempat-tempat palsu. Yang jadi masalah ada banyak setan-setan yang mereka membisikkan kepada seseorang, orang ngimpi ketemu, di sana ada kuburan wali fulan, akhirnya dia bangun kuburan di sana. Padahal dia nggak tahu isinya ada atau enggak. Atau seseorang meyakini di depan ketemu di mimpi, oh di sana ada pohon sesuatu, kemudian di sana mendapatkan keberkahan. Dan qadarullah saat itu ada sesuatu yang mujarab di sana, tiba-tiba sembuh di sana, misalnya orang datang ke sana. Nah itu kan kerjanya siapa? Setan, dipanas-panasin. Ya, dan juga kerjaannya dukun-dukun itu. Kemudian diantara yang harus dihindari tadi, yang telah kita singgung juga, ngalap berkah kepada pohon-pohon atau batu-batu atau tiang-tiang atau juga tadi air sumur. Ya, dia meyakini ya dengan keyakinan yang terjadi khurafat biasanya. Ya, lidzannihim anna ahadal anbiya awil awliya waqafa ala dzalikal hajar. Kadang mereka meyakini karena dulu nih ini napak tilas nabi. Dulu di sini nabi pernah duduk di sini. Atau ada wali fulan pernah tinggal di sini, akhirnya dia ngalap berkah ke sana, ya. Atau meyakini bahwa dulu pernah ada nabi yang duduk di bawah naungan pohon ini, ya, dan lain sebagainya. Ini termasuk sesuatu yang bid'ah, yang bahkan bisa menjurus kepada perbuatan syirik, Pak. Perbuatan syirik. Kita ingat dulu ya, di zaman Nabi Muhammad SAW itu awal-awal kaum muslimin masuk Islam setelah sebelum perang Hunain. Ya, Abu Waqid Al-Laitsi menceritakan, kharajna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qabla Hunain. Kami telah
keluar bersama Rasulullah SAW sebelum perang Hunain. Wa nahnu haditsu ahdin bi kufrin, dan kami baru saja masuk Islam. Ya, baru saja meninggalkan agama yang kufur. Baru saja masuk Islam, meninggalkan kekafiran. Walil musyrikin sidratun ya'kufuna haulaha, dan orang-orang musyrik itu punya pohon, ya, sidrah, pohon yang mereka biasa apa? Iktikaf di sekitarnya. Ini pohon keramat. Wa yanutuna biha aslihatahum wa amti'atahum, dan mereka biasa menggantungkan senjata mereka di pohon-pohon tersebut, ya, dan barang-barang mereka biar senjatanya ampuh mandraguna, ya, biar juga badan mereka bisa kebal, ya, tulang otot ya, otot gawat tulang besi, ya, biar kuat, ya, ngalah berkah di sana. Yuqalu laha dzatu anwat, disebut dengan dzatu anwat. Famararna bisidrah, maka kami pun saat berangkat mau perang ini lewat ada pohon juga. Ya, maka kami inisiatif, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwat kama lahum dzatu anwat. Ya Rasulullah, biar kami menang nih, tolong kita juga tolong jadikan ini sebagai apa? Dzatu anwat, pohon sakti yang bisa kalau kita taruh barang di situ, kita senjata di situ, maka akan menjadi barang senjata yang ampuh. Maka Rasulullah SAW pun bertakbir, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ya, ini adalah kebiasaan orang-orang orang-orang terdahulu, sebagaimana dilakukan oleh Bani Israel, di mana mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah, jadikan untuk kami Tuhan sebagaimana orang-orang kafir punya Tuhan. Kemudian Nabi Musa mengatakan, innakum qaumun tajhalun, kalian ini orang-orang bodoh. Pohon ini tidak bisa memberikan manfaat apapun. Ngapain kalian ngalah berkah pada pohon-pohon tersebut? La tarkabunna sunana man kana qablakum. Kemudian Rasulullah mengatakan, kalian ini betul-betul akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Dan terbukti di zaman Nabi hampir terjadi itu. Langsung Rasulullah SAW diputus. Di zaman sekarang banyak, ya, ngalah berkah kepada hal-hal yang tidak ada keberkahan di dalamnya, karena sekali lagi keberkahan itu murni dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka menetapkan keberkahan waktu, keberkahan tempat harus berdasarkan dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari sini insya Allah kita akan selamat dari perbuatan kesyirikan, perbuatan bid'ah, dan selamat dari kebohongan yang dilakukan oleh orang-orang yang bohong. Karena banyak orang yang karena ingin mendapatkan ketenaran, ingin menjadi pemimpin, ingin dimuliakan, ingin mendapatkan jabatan di dunia, mereka rela berbohong atas nama agama, mengatakan sesuatu ini berkah, mendatangkan manfaat, lancar rezekinya dan lain sebagainya atas agama, atas nama Allah Subhanahu wa taala. Ini haram. Atau apalagi sampai mengatasnamakan Rasulullah SAW, maka ini dosa besar. Rasulullah SAW bersabda apa? Man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang membuat kedustaan, kebohongan atas nama saya, maka hendaknya siap-siapkan tempat tinggalnya, tempat duduknya di neraka. Inilah pembahasan tentang tabarruk, ngalah berkah. Maka hendaknya kita perhatikan, kita pelajari dari kalangan ulama. Sebenarnya kalau kita bahas semuanya tadi lumayan panjang dan lebar, tapi sebenarnya penuh dengan ilmu. Karena di sini nukilan dari para ulama banyak sekali. Tapi yang mau memperdalam silakan baca bukunya sendiri. Baik, adapun kita cukup inti-intinya saja. Yang penting tadi Pak ya, keberkahan itu harus berdasarkan dengan dalil yang sahih. Ya. Maka tidak boleh seseorang taklid buta. Dan kalau ada subhat-subhat dari orang-orang yang membolehkan keberkahan yang tidak syar'i, maka silakan tanyakan kepada asatidzah yang benar, asatidzah yang memiliki ilmu. Insya Allah bisa dicek. Riwayat-riwayat yang disampaikan rata-rata apa? Dhaif, lemah, terputus, palsu kadang. Subhanallah. Dan mereka sering sekali menukil hal-hal yang seperti itu yang palsu. Demi apa? Untuk membela adat istiadat mereka. Ya, baik, dengan demikian insyaallah bermanfaat bagi kita semuanya. Tidak perlu tanya? Enggak usah ya. Silakan Bapak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman Nabi itu banyak sahabat-sahabat yang mengelak Nabi atau menunggu Nabi dulu lalu mengambil berita dari air wudhunya Nabi itu gimana? Iya. Tadi sudah disampaikan, Pak. Iya, tadi saya sudah sampaikan bahwa Nabi sallallahu alaihi iya, enggak apa-apa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu berkah badannya. Dan keberkahannya bisa berpindah kepada orang lain. Ini khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya tadi para sahabat ngambil rambut beliau, ngambil apa? Keringat beliau, bekas-bekas barang beliau diambil untuk ngalap apa? Berkah. Khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak bisa kata Imam tadi Hasan Khan, tidak bisa dikiaskan kepada orang lain. Tidak bisa kita samakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada kiai fulan, ustadz fulan, walaupun dia orang mulia, enggak bisa. Gitu, Pak. Kemudian tadi keberkahan Masjidil Haram, Masjid Nabawi itu terletak pada apa? Dengan cara ngambilnya dengan cara apa? Ibadah, sholat di sana, ibadah di sana. Maka tidak boleh mencari keberkahan dengan cara ngelap-ngelap tembok-temboknya atau motong kiswah Ka'bah dibawa pulang. Ada atau tidak kayak gini? Subhanallah, kan bikin malu, Pak. Sedunia pada tahu orang Indonesia nih motong kiswah Ka'bah. Ya, nggak ada keberkahannya. Ya, sebagian kiswah Ka'bah kan kiswah Ka'bah diganti per sekian waktu, mungkin per tahun ya diganti. Nggak ada keberkahannya sudah. Dia hanya kain. Ya, orang yang menjahitnya, orang yang membuatnya dia dapat pahala karena memuliakan apa? Ka'bah. Tapi kainnya itu nggak ada keberkahannya. Ya, sebagian dihadiahkan kepada presiden yang lainnya, seperti kemarin Raja Salman atau Muhammad bin Salman menghadiahkan kiswah Ka'bah kepada Presiden Suriah Ahmad Asyara. Itu berhadiah. Tapi nggak ada keberkahannya di sana. Anda nggak usah ngelap-ngelap sana, nggak bisa. Bahkan di sini sebenarnya kalau kita rinci tadi, yang Ka'bah itu, Pak, ya ini belum dijelaskan tadi. Sebenarnya ada penjelasan detail para ulama di sini. Ka'bah itu atau ya Ka'bah itu yang dilap, yang diusap hanya apa? Rukun Yamani dan Hajar Aswad, itu saja. Hajar Aswad dicium dan dilap kalau nggak bisa. Kalau nggak ya cukup salam dari jauh. Kenapa itu? Karena ada dalilnya. Sebenarnya rinciannya tadi para ulama mengatakan orang mengusap dan mencium Hajar Aswad itu karena dalil ibadah. Ya. Dan itu tadi keberkahannya Hajar Aswad tidak muntakilah, tidak berpindah kepada orang lain. Maka nggak bisa orang ngelap gini langsung diusap ke kepala orang gitu, nggak bisa, nggak pindah itu keberkahannya. Hanya dapat ke situ. Makanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika mencium Hajar Aswad, Umar bin Khattab mengatakan apa? Inni la'alamu annaka hajar. Saya betul-betul tahu engkau itu cuma batu. Seandainya saya tidak melihat Rasulullah SAW mencium kamu, saya tidak akan mencium kamu. Karena aslinya nggak ada apa? Keistimewaannya. Kecuali karena Rasulullah SAW menciumnya dan itu syariat, sudah kita cium. Oleh karena itu tidak disyariatkan dan tidak ada keberkahannya orang mengusap-ngusap badannya kemana? Seluruh Ka'bah. Mengelap-ngelap apa? Rukun yang lainnya. Rukun itu kan kotak. Hajar ini apa namanya? Ka'bah itu kan kotak gini. Kemudian ini rukun Yamani, ini apa? Hajar Aswad. Di rukun Syami ini nggak ada syariat untuk mengelap di sana, nyentuh di sana. Demikian pula makam Ibrahim, ini dijelaskan di sini juga. Makam Ibrahim itu tidak ada sunnahnya mengelap-ngelap di sana. Subhanallah, sebagian lagi tawaf sambil tawaf ngelap situ, ngumpul di situ. Akhirnya yang terjadi apa? Macet, Pak. Kita kalau lagi tawaf itu sering macet di situ. Mau ke arah Hajar Aswad sudah macet karena orang berebut apa? Hajar Aswad ini syar'i. Tapi setelah itu sudah macet di Hajar Aswad, masih macet lagi di makom. Karena sebagian orang pada ngumpul di situ, ngelap-ngelap di situ. Enggak ada istimewanya di sana. Ada sebagian ngelap-ngelap Hijri Ismailnya. Ya Allah, enggak ada, Pak. Ya, nyari berkahnya adalah dengan cara yang syar'i, yang syariat, sesuai dengan dalil syar'i. Jelas? Ada lagi, Pak? Biar tuntas ini masalah tabaruk ini. Iya, Pak, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, dengan doa supaya Allah menurunkan berkahnya kepada dia. Bisa nggak
boleh berdoa masih. Seseorang menyumbangkan hartanya ke masjid dengan berharap agar Allah berkahi. Ya, Allah menurunkan berkahnya kepada orang. Boleh nggak? Iya, boleh itu Pak. Kalau itu boleh, karena memang ada dengan doa tadi. Kan doa, Bapak mintanya kepada Allah dengan cara amal soleh. Itu jatuhnya nanti pakai tawasul itu. Tawasul itu menjadikan sesuatu sebagai wasilah perantara untuk biar terkabulnya doa, dimudahkan dengan amal soleh, itu boleh. Ya, gitu Pak, boleh. Misalnya kita punya masalah berat, ya Allah. Misalnya Bapak punya amalan apa? Ya Allah, saya dulu pernah membantu orang kesusahan. Saya pinjemin uang dia, saya bantu dia, saya tolong dia. Ya Allah, kalau memang itu diterima di sisimu, maka tolong mudahkanlah urusan saya. Kalau ini ada dalilnya Pak. Dalilnya adalah hadis yang panjang, kisah tentang 3 orang yang terjebak di dalam gua. Terjebak di dalam gua, tertutup sama batu besar, dorong-dorong nggak kuat, besar deh. Akhirnya dia doa, salah satu doa, ya Allah, dulu saya ada ingat ya? Saya berbakti kepada orang tua saya. Saya biasanya kalau pulang kerja bawa susu, saya kasihkan kepada orang tua saya dulu, baru saya dan anak-anak saya. Tapi suatu hari orang tua saya sudah ketiduran. Saya nggak berani untuk membangunkan beliau karena khawatir ganggu. Akhirnya ditunggu, anak-anak nangis dan seterusnya. Ditunggu sampai bangun, barulah beliau bangun, saya kasihkan. Setelah itu baru kami minum. Kalau itu diterima, ya Allah, tolong mudahkan, bukakan pintu gua ini, geserlah sedikit. Cuman masih belum bisa keluar. Lalu seseorang datang lagi. Yang kedua doanya apa Pak? Dulu saya pernah cinta sama keponakan ya, anak paman kan, keponakan. Sepupu ya, sepupu. Ya, anak paman. Saya cinta banget sama perempuan ini, cantik dan lain sebagainya. Ya, pengen memilikinya, cuman dia belum sempat lah mendapatkannya. Waktu itu dia kesulitan harta, maka dia pinjam sama saya uang yang banyak. Maka saya kasih syarat, saya kasih pinjam, cuman harus melayani saya, zina dengan saya. Lalu waktu sudah mau zina, perempuan mengatakan, bertakwalah kepada Allah dan jangan melakukan perbuatan zina ini. Ya, kalau tidak halal, ya kalau nikah kan halal, harus dihalalkan dulu baru melakukan hubungan. Kalau enggak, ya zina. Maka lalu saya tinggalkan perempuan itu dan uangnya juga saya tinggalkan. Kalau itu engkau terima ya Allah, tolong dibukakan pintunya. Setelah itu masih belum muat. Barulah yang terakhir siapa Pak? Orang yang punya karyawan. Punya karyawan, ya waktu gaji karyawannya nggak datang. Akhirnya uangnya kan hak dia, nggak bisa saya ambil kan. Akhirnya dikembangkan jadi banyak ternak yang luas banget. Dia datang tiba-tiba, ya minta uangnya. Saya bilang uangnya itu jadi ternak yang banyak itu, 1 lembah itu luas. Itu kambing atau apa? Nggak tahu. Ini banyak pokoknya. Berarti kan omsetnya banyak, berkembang. Oh gitu, ya udah. Dia ngambil nggak ngomong apa-apa dan nggak menyisain, berarti habis semua itu. Kan perjuangan luar biasa. Ya Allah, kalau memang itu diterima, tolong mudahkan usahanya, kebuka dan mereka bisa keluar. Berarti ini tawasul. Ya, tawasul dengan amal soleh dan ini boleh. Jelas Pak ya? Apa lagi? Aman ya? Oh, semua urusan keberkahan tabaruk udah aman ya? Pokoknya harus ada dalilnya gitu aja. Dan jangan mudah percaya. Soalnya kadang banyak cerita Pak, di daerah tertentu, wah ini dulu nenek moyang kita gini dan seterusnya. Ditambah nanti setan membantu juga, tiba-tiba orangnya jadi sembuh, ya tiba-tiba dan seterusnya. Dan Allah kadang uji seseorang demikian. Sama kayak perdukunan itu kadang sesekali benar, sesekali betul. Iya Pak. Kalau misalkan kita baca ayat sekian memudahkan itu bagaimana? Boleh diperbolehkan tidak? Iya, membaca ayat sekian kali agar dimudahkan, disembuhkan dan sebagainya. Nah, membaca ayatnya aslinya boleh. Ya, cuman menetapkan sekian kalinya harus butuh dalil, gitu Pak. Baik, semoga bermanfaat Pak, dan semoga bisa menambah ilmu kita dan bisa menjaga kita dari hal-hal yang tidak dibenarkan dalam agama Islam ini. Kita semuanya mencari kebenaran. Kita berusaha mencari mana yang benar, ya, dari yang diperselisihkan sama orang-orang agar kita berada di jalan yang lurus.
Jangan sampai kita sudah ngotot-ngotot ya melakukan amal-amal tertentu, nyari keberkahan pada sesuatu tertentu, ternyata nggak ada dalilnya. Akhirnya kita hanya mendapatkan dosa saja, sia-sia, minimal sia-sia. Ya, bahayanya lagi tadi masuk ke dosa besar. Bahayanya lagi kalau sampai kepada tahap kesyirikan. Na'udzubillahi min dzalik. Kita berlindung dari semua dosa-dosa tersebut. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.